berharap agar setiap detik menit waktu yang Allah masih berikan kepada kita adalah waktu yang terbaik. Satu saat sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang amal, tentang hari dan tentang bulan terbaik. Tentang amal, hari dan bulan terbaik. Maka jawaban sahabat Ibnu Abbas, amal terbaik adalah sholat, hari terbaik hari Jumat, dan bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Tapi pertanyaan yang sama dialamatkan kepada sahabat Ali karramallahu wajhah. Maka jawaban Ali berbeda. Kata beliau, amal terbaik adalah amal yang diterima. Belum tentu sholatnya. Boleh jadi Bapak Ibu selamat bukan gara-gara sholat. Kelak di yaumil qiyamah mungkin masuk surga bukan karena puasa, tapi mungkin karena sekedar senyum yang tulus, yang Allah ridho, yang Allah menerima. Sedekah yang tidak seberapa, tapi sedekah itu membuat Allah ridho kepada kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari terbaik belum tentu hari Jumat. Tidak salah mengatakan Jumat hari yang terbaik, tapi hari yang terbaik adalah hari di mana kalau kita hari itu wafat, maka kita wafat dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Bulan terbaik bulan apa? Tentu saja bulan Ramadan, tidak salah, dan kita sedang menikmatinya. Tapi bulan yang terbaik menurut sahabat Ali karramallahu wajhah adalah bulan di mana kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bulan ini bulan taubatan nasuha seharusnya, karena taubat itu ada waktu-waktunya. Fasilitas dari Allah yang harian, sebagaimana sholat zuhur itu taubat atas dosa yang dilakukan sejak subuh. Sholat asar adalah taubat yang dilakukan atas dosa-dosa setelah zuhur, dan seterusnya. Ini fasilitas dari Allah. Digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat. Nabi katakan bagaimana jika seseorang memiliki rumah, di depannya ada sungai dengan air yang jernih, maka ia kemudian mandi. Berapa kali? 5 kali. Kalau habis mandi kotor, mandi lagi. Habis mandi kotor, mandi lagi. Kira-kira kotor enggak, Bu? Insya Allah bersih. Maka taubat harian insya Allah dengan sholat ini adalah kifarat. Ada taubat pekanan, di mana Nabi mengatakan Jumat adalah penggugur dosa atas dosa yang dilakukan sejak Jumat yang lalu. Ada lagi yang kita lakukan sebagaimana hari ini, tahunan Ramadan ini penggugur dosa atas dosa-dosa yang lalu, bahkan sejak Syawal yang mungkin kita juga tidak luput dari dosa. Ada yang tidak ditentukan waktunya, sekali melakukannya mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosanya, yaitu ibadah haji dan umroh. Karena keluar dari prosesi ibadah haji, Nabi katakan kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana seseorang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Maka hari ini kita bersyukur ada di bulan Ramadan, bulan yang terbaik, tetapi juga di dalamnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan untuk manusia paling dimuliakan, paling disayang. Ia adalah manusia paling berpengaruh di alam semesta ini, manusia yang paling kita nanti-nantikan perjumpaannya, yang setiap angle bagian kehidupannya adalah teladan. Kalau kita mencontoh seseorang, pada satu sisi kita mungkin sepakat, tapi sisi yang lain mungkin kita menolak. Kalau kita ikuti, boleh jadi sebagian menyelamatkan, tapi sebagian mungkin bisa jadi belum tentu menyelamatkan. Tapi mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, maka silahkan ambil dan kita akan mendapatkan keselamatan. Yang disebut berislam adalah apa yang dibawa Nabi, ambil, apa yang dilarang, tinggalkan.
maka salawat berlimpah kepadanya, ke keluarganya, sahabat, pengikutnya, dan insya Allah untuk kita umat-umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya pagi ini saya melanjutkan bab mengenai perpindahan harta yang berbasis tabarru'at. Mudah-mudahan masih diingat, harta berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dalam konsep Islam itu ada dua. Yang pertama ta'awadot, yang kedua tabarru'at. Ta'awadot itu ada gantinya. Kalau saya memiliki laptop ini, maka berpindahlah dari tangan seseorang ke tangan saya, tapi ada gantinya, yaitu berupa uang, akadnya jual beli. Dan akad-akad yang lain. Yang kedua akad tabarru'at, tidak ada gantinya. Akadnya adalah kebaikan, akadnya adalah berkasih sayang, akadnya adalah serah menyerah harta tanpa penggantian. Contoh yang sudah kita bahas beberapa pertemuan, perpindahan harta melalui waris. Hari ini dilanjutkan perpindahan harta melalui zakat dan wakaf. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan tidak mengurangi himmah kesungguhan kita untuk sama-sama thalabul ilmi. Alif tidak mengurangi kesungguhan kita, sama-sama kita niatkan thalabul ilmi karena Allah Ta'ala. Yang hari ini kita sama-sama akan pelajari adalah tentang zakat. Kalau ada waktu cukup untuk membahas sampai di wakaf, zakat dan wakaf. Yang pertama, ini hanya pengantar saja, ilmu dalamnya Bapak sudah dan Ibu pelajari sebelumnya. Ini mengingatkan karena kita sebentar lagi juga akan menerima dan menyalurkan zakat. Termasuk juga mungkin di antara Bapak Ibu ada yang meniatkan untuk berwakaf. Hari ini bahasan kita zakat dan wakaf insya Allah. Diambil pertama keberangkatannya dari Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dirikanlah, laksanakanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikan atau keluarkanlah, bayarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian semua beserta orang-orang yang rukuk. Dari ayat ini diambil hukum, namanya istimbatul hukmi. Jadi menetapkan hukum. Tiba-tiba kita mengatakan hukum sholat wajib, hukum zakat wajib, tidak. Itu ada prosesnya. Kita hanya sudah menerima jadinya. Berasnya itu Bapak Ibu diolah oleh siapa? Oleh para ulama. Beras itu diolah menjadi apa? Nasi. Nasi padang, nasi kebuli, nasi biryani, nasi liwet, nasi kuning, nasi uduk. Sama-sama apa? Nasi. Dari apa? Dari beras. Apakah semua jadi nasi? Tidak. Ada yang jadi lembut, ada yang jadi lontong, ada yang jadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur. Nah, yang buat bubur, yang buat lontong, yang buat nasi padang dan lain-lain itu adalah ulama. Ulama yang mana? Ulama ahli ijtihad. Siapa mereka? Yang memiliki alat. Jadi alat itulah yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk meramu hukum, namanya istimbatul hukmi. Istimbat itu mengeluarkan hukum. Nah, ketika kita sekarang tahu hukum zakat apa Bu? Wajib. Hukum saum Ramadan wajib. Hukum sholat fardu wajib. Nah, itu kata-kata wajibnya bukan tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Ya, contoh istimbat hukum tentang zakat.
Ini karena ada wa'atuz zakat. Atuz zakat itu adalah fi'il amr. Maka dalam kaidah para ulama usul itu mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib. Kalau dalam Quran ada perintah fi'il amr, itu mestinya wajib. Meskipun beberapa hal bisa dinegasikan, dikecualikan menjadi sunnah ketika ada korinah-korinah atau pengecualian-pengecualian. Tapi Quran ataupun hadis kalau di dalamnya berupa perintah maka menjadi wajib. Umumnya ada yang menjadi sunnah. Hukum ada berapa? 5. Perintah yang kuat namanya wajib. Perintah yang tidak terlampau kuat sunnah. Larangan yang sangat kuat haram. Larangan yang tidak terlalu kuat makruh. Yang antara haram dan wajib itu namanya mubah. Jadi berapa? 5. Hanya seputar 5 itu kira-kira umumnya hukum ditetapkan oleh para ulama. Ahkamul khamsah namanya. Nah, atuz zakah di sini ada fi'il amr, perintah. Maka dengan kaidah itu dikeluarkan hukum zakat adalah wajib. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat kata-katanya. Zakat itu berasal dari kata zakat yang berarti satu suci. Karena orang kalau sudah berzakat mesti dia akan menyucikan satu jiwanya, yang kedua dirinya, yang ketiga hartanya. Jiwanya menjadi bersih sebagaimana zakat fitrah. Yang kedua dirinya menjadi bersih dari sifat-sifat. Sifat apa? Sifat kikir paling tidak. Tidak ada obat kikir kecuali mengeluarkan apa yang kita sayang-sayang. Jadi mengobati penyakit kikir itu adalah dengan mengeluarkan, dengan memberikan apa yang kita tahan-tahan. Yang ketiga, zakat artinya membersihkan harta, bersih atas harta hak orang lain yang ada dalam harta kita. Itu zakat. Yang kedua, arti zakat juga tumbuh berkembang. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena harta yang wajib dizakati adalah yang numu. Dalam bahasa Arabnya, numu itu artinya yang berkembang. Yang kedua, kalau dizakati, niscaya harta kita juga akan berkembang. Zakat itu juga berarti berkah. Karena kalau dizakati, insya Allah juga diberkahi. Bapak Ibu sekalian, itu paling tidak yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq yang kita bisa lihat dalam fikih sunnah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih dalam lagi ya zakat membersihkan dosa, membersihkan penyakit hati dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, zakat ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan. Sering kita mengatakan bahwa dengan berzakat kita bisa mengentaskan kemiskinan. Memang tujuannya adalah kailayakuna dulatan bainal adunia, agar harta itu tidak berkutat di tangan orang-orang kaya saja, harus berputar. Tidak diizinkan ada satu orang yang memiliki kekayaan sementara sebaliknya di samping kanan kirinya sedang dalam keadaan sengsara kemelaratan. Ada satu saat di mana seorang melaporkan kasus pencurian di masa Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ternyata ketika dilakukan penyidikan yang nanti dihukum pencuri atau orang kaya yang dicuri hartanya, ternyata orang kaya yang dicuri hartanya. Ya, dan seharusnya memang begitu. Kalau ada orang kaya, gak boleh di samping kanan kirinya hidup melarat. Kailayakuna dulatan bainal agniya. Jangan sampai harta hanya di tangan orang-orang kaya. Hikmahnya adalah berbagi. Hikmahnya adalah merasakan kenikmatan bersama. Tapi jauh lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian,
hikmah zakat selain ketaatan, selain kebersamaan. Ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi mengatakan hassinu amwalakum bizzakah, maka kalian jaga, lindungilah harta-harta kalian dengan zakat. Lindungi harta kalian dengan zakat. Ya, karena boleh jadi kalau seseorang tidak berkenan mengeluarkan zakat, bukan hanya dosa, bukan hanya mungkin nanti samping kanan kiri menjadi iri bahkan hasud. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah punya cara mengambilnya dengan caranya. Saya punya saudara Bapak Ibu sekalian yang dulu mungkin pernah belajar, konon katanya di Jepang, tapi di sana pulang ke sini bawa ilmu tentang pengobatan alternatif, diantaranya melalui pengobatan dengan media lintah. Sekarang banyak Pak. Ya, ada yang mungkin pernah diobati dengan lintah gitu. Ada yang ditempel di kepala, ada yang di lidah gitu ya. Ada yang di bagian tertentu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini bagi yang tidak suka mungkin jijik gitu. Tapi kalau ada yang berani dan memang bisa dicoba, mungkin jadi rekomendasi alternatif pengobatan. Saya datang Pak Bu, silaturahim, sampai di sana dibilang mau dicoba Kak, ya saya nyobain tuh Pak. Tapi selesai itu cerita, ada yang datang ke rumah saudara saya, Bapak Ibu sekalian, seseorang yang kakinya sudah diponis harus diamputasi dalam waktu dekat gitu. Kakinya itu busuk sebelah, saya lupa tanya kanan apa kirinya, tapi yang jelas kakinya sudah busuk, hitam, bau, dan sudah harus diamputasi. Diamputasinya di mana? Di paha. Ya, datang dengan dipapah atau dibawa saudaranya. Sampai situ saudara saya sampaikan, ya saya coba saja. Maka kita tempelkan itu beberapa ekor lintah di kakinya. Di kedatangan pertama memang belum kelihatan efeknya, hanya kelihatan ada sedikit memerah, tadinya hitam jadi memerah. Datang kedua, ketiga, singkatnya beberapa kali datang, yang tidak terselamatkan cuma satu jari kaki yang mati memang. Jadi itu putus sendiri karena sudah mati jaringannya, sisanya kakinya sekarang sudah lari lagi, tidak harus diamputasi. Saya tanya, apa sebabnya? Itu penyakit apa? Ternyata itu penyakitnya tetanus. Gara-gara si pasien itu nginjek duri ikan asin. Jadi sedang jalan ada musibah kecil menurut kita, yaitu Allah caranya begitu mengingatkan orang, nginjek duri ikan asin. Ya, kemudian dia biarkan dicuci dan seterusnya mungkin, tapi kan sudah ke dalam, ya gatal. Hari kedua begitu, ketiganya jadi agak sedikit demam, berlanjut berhari berbulan, ya jadilah tetanus itu Pak. Sampai ponis dokter sudah ini harus dipotong sampai di pahanya. Tapi biiznillah dengan pengobatan itu kemudian sembuh. Saya tidak sedang mempromosikan pengobatannya, tapi sedang mengambil hikmahnya bahwa satu kaki bisa harus dipotong gara-gara ketusuk duri ikan asin. Maka hasinu amwalakum bizzakah. Kata Nabi, jangan sampai harta-harta kita itu nanti diambil sama Allah, diamputasi gara-gara ada hak orang lain yang tidak kita keluarkan. Cuma 2,5% hak orang lain yang ada di dalam harta kita, tetapi gara-gara kita tidak keluarkan hak orang, boleh jadi 97,5% diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hasinu amwalakum bizzakah, lindungi harta kalian dengan zakat, kata Nabi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berzakat, maka juga harus disadari betul bahwa yang kita keluarkan bukan milik kita. Makanya ada orang bertanya, Ustaz, boleh nggak saya zakat keluarkan langsung kepada mustahiknya? Kita undang mustahik ke rumah, kemudian kita kasih satu-satu, ini zakat saya. Boleh nggak Bu?
Atau kita datangi langsung ke rumahnya, ini zakat saya, boleh? Sah nggak? Sah, boleh? Boleh. Tapi lihat Al-Quran. Kata Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ada ya? Khudh, ambillah. Jadi ada kata fi'il amr lagi, kata Allah ambil. Berarti ada sekelompok orang yang ditugaskan untuk mengambil. Kalau perintahnya mengambil, berarti kita harus sadari betul ada satu institusi, bahkan mungkin kalau perlu individu yang memang memiliki profesi, harusnya profesional, yang bertugas untuk menjembatani antara kita sebagai muzaki dengan mustahik. Maka seyogianya, sebaik-baiknya zakat itu dititipkan. Untuk apa kira-kira? Dua, dititipkan ke UPZ. Di sini ada UPZ-nya gitu Pak, atau paling tidak panitia zakat DKM ada Pak. Nah, nanti kita sudah bentuk, sudah ya, sudah mulai buka jam operasional. Saya baru mau rapat nanti malam pembentukan panitia. Ada yang sudah mulai buka Pak. Itu kenapa? Bukan tidak boleh langsung, tidak masalah, tapi beberapa hal kita perhatikan. Pertama, untuk menjaga rasa siapa? Rasa pembayar zakat, ya, bahwa yang dikeluarkan itu bukanlah hartanya dia loh Pak. Yang dikeluarkan itu punya orang. Jadi kalau kita ngasih zakat kepada orang tertentu itu jangan sampai ada perasaan kamu saya kasih ya. Bukan, itu hak dia yang ada di dalam harta kita. Kalaupun dia tidak berterima kasih, memang tidak perlu harusnya. Yang berterima kasih siapa? Kita. Dia sudah mau menerima zakat kita. Kalau nggak dikeluarin, itu seperti tetanus tadi Pak. Kalau nggak dikeluarin apa penyakitan. Yang tersisa hartanya yang banyak itu Allah nanti ambil dengan cara Allah, dipaksa. Maka terima kasih Bapak sudah berkenan menerima zakat ini. Ini hak Bapak, bukan harta saya, tapi yang ada di dalam harta kita gitu. Menjaga rasa. Kedua, kalau pakai amilin, panitia, lembaga zakat itu, maka Bapak Ibu sekalian, terjaga juga hartanya, mohon maaf, rasanya saudara kita. Kan kemarin ada yang tanya ke saya, Ustaz, boleh nggak saya zakatkan harta saya, dikeluarkannya untuk saudara, padek saya, budek saya gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Bapak datang ke rumah padek sini, atau kita yang datang, atau padek budek kita yang datang, ini zakat saya tahun ini buat padek sama budek ya, sah. Tapi bagaimana rasanya padek budek kita? Boleh nggak? Kebayang Bapak? Jadi yang biasanya kita cium tangan karena itu padek budek kita, nanti kebalik tuh, ponakan yang dicium tangannya gara-gara si padek merasa lebih rendah daripada keponakannya yang sudah memberikan sesuatu. Dia merasa lebih rendah daripada keponakannya sendiri, padahal tidak diperkenankan dalam Islam seseorang merasa lebih baik rendah maupun merasa lebih tinggi gitu. Maka untuk menjaga rasa dua-duanya ini dijembatani oleh khudh min amwalihim, ya, ambillah. Ada orang yang ditugaskan mengambil. Yang ketiga, tentu saja biar tepat sasaran, ya. Kalau satu orang, ya, setiap orang nih, saya satu RW ini ada satu orang yang dianggap tidak mampu, mohon maaf, maka seorang ini menjadi alamat banyak orang. Numpuklah di satu orang ini, sementara di belakang rumahnya ada yang nggak dikenali, nggak ada yang menyampaikan zakat ke sana. Jadi tidak merata. Kalau dengan konsep panitia, yang pasti panitia nanti punya data, nanti diberikan secara belum tentu sama ya, tapi merata itu semua mendapatkan proporsional sebagaimana kebutuhan. Apalagi kalau bicara tentang pemberdayaan, mungkin ada program yang bisa mengentaskan, bukan melanggengkan. Karena kalau ada rapat zakat, saya nanti malam insya Allah biasanya disampaikan oleh perwakilan dari RT itu setiap tahun bertambah apanya Bu? Muzaki atau mustahik? Bertambah mustahik atau muzakinya Pak? Kalau di saya bertambahnya mustahiknya Pak. Kalau muzaki itu aja. Tapi kalau mustahik nambah, ini kan masalah gitu. Ya, zakat nggak ngaruh kalau begitu.
ya hanya rutinan ritual tahunan, yang nerima nambah, ya nambah. Kenapa? Kemarin yang miskin bapak sama ibunya, sekarang anak sama mantunya, tahun depan berikut cucunya, jadi nambah. Ini masalah ya. Makanya kalau pakai lembaga mungkin ada kebijakan, mungkin ada program yang tepat. Baik, berkaitan dengan zakat itu ada yang menarik Bapak Ibu. Ada doa yang biasa kita baca sebagai penerima zakat atau dititipi zakat. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita waj'alhu laka tahura. Ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah memberikan pahala. Ini doa. Wa barakallahu laka fima abqaita, semoga Allah juga memberkahi atas apa yang tersisa. Jadi ketika diberikan zakat si penerima maka membacakan doa. Pertanyaan saya, doa itu kudu harus atau tidak, Pak? Menurut Qur'annya harus, Pak. Jadi haknya penerima pembayar zakat itu nggak usah, memang kalau mau terima kasih silahkan, kalau nggak juga tidak masalah. Tapi yang paling utama bagi mereka adalah doa. Kata Quran apa? Washolli alaihim. Hak mereka adalah mendapatkan doa. Harus didoakan. Kenapa? Inna sholataka sakanul lahum. Doa kalian itu bisa membuat sakan. Sakan itu tenang mereka. Nah, saya kemarin belajar, mungkin ada yang kenal dengan Dr. Dadang Saribuddin di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya sedang belajar. Beliau sampaikan tentang sakan. Sakan itu apa? Tenang. Maka definisi tenang itu bukan hanya tentang kita yang harus dipercaya, yang nitipin zakat jangan sampai ragu-ragu ini nyampe apa enggak sih. Itu kan profesionalitas, akuntabilitas siapa? Amilin. Nah, sakan buat mereka tenang, pastikan kita ini profesional, kita ini amanah. Ya, nanti ada laporan dan seterusnya, itu sakan. Tapi bukan sekedar itu, Pak. Ada konsep yang bagus tentang sakan dari beliau, saya mengambilnya. Pastikan bahwa Bapak Ibu, khusus misalnya tentang wakaf, nanti kita masuk ke wakaf, tapi saya loncat kata-kata sakan ini. Ada wakaf namanya wakaf khairi dan wakaf ahli. Kalau wakaf khairi itu sudah wakaf, mau hartanya berupa tanah atau apapun, termasuk sekarang juga dikenal uang, bahkan jenis-jenis uang, termasuk saham dan lain-lainnya, itu lepas, selesai. Tapi juga ada yang disebut wakaf ahli, yaitu saya ke Gontor, Pak Bu, sudah lama tapi beberapa tahun lalu belajar tentang wakaf, dan memang di Gontor luar biasa ya, mereka bahkan Kiai Sahal mengatakan kami sudah berikrar semua keluarga Dewan Kiai di Gontor itu mewakafkan bukan hanya harta. Mereka berwakaf, mengajak sekaligus melakukan, mencontohkan, mewakafkan diri-diri mereka. Jadi kami ini adalah wakaf bagi Gontor gitu. Jadi tidak punya kepentingan apa-apa ya dengan lembaga bernama Pondok Darussalam Gontor itu, kecuali kami ingin mengkhidmatkan diri kami dengan mewakafkan diri kami kepada lembaga ini. Itu Masya Allah luar biasa. Diundanglah salah satu pembicara dari Turki, Prof. Munzir Kab. Waktu itu saya belajar 3 hari dengan Prof. Munzir Kab. Beliau cerita di Amerika beberapa tahun, mungkin sekarang sudah beda lagi, mungkin lebih canggih lagi. Kalau ada orang punya 2-3 rumah, Pak, 2-3 rumah gitu, yang satu ditempati, yang 2 dan ketiga rumah itu orang-orang kaya di sana tidak menyewakan rumahnya. Sekarang orang Islam tentu saja mereka mewakafkan, tapi tidak lama, cukup 5 atau 10 tahun saja diwakafkan kepada lembaga wakaf. Kemudian apa? 10 tahun kembali lagi kepada mereka, wakaf sementara. Satu, ada wakaf namanya wakaf sementara, diwakafkan Bu, nggak usah disewakan. 5-10 tahun wakafkan ke Masjid Baitul Mu'min, silahkan oleh Baitul Mu'min mau diapakan, asal jangan dijual gitu. Ya, tapi dikelola, mau disewakan, mau digunakan untuk usaha sendiri, hasilnya ambil. Satu. Yang kedua, ada konsep wakaf ahli tadi, Pak. Ya, derivasinya banyak. Ya, begini, ada orang punya rumah, saya wakafkan rumah saya untuk Masjid Baitul Mu'min.
silahkan oleh Masjid Baitul Mukmin dikelola, tapi 50% hasilnya tolong buat saya tenang. Bagaimana caranya? Anak cucu saya mendapatkan hasil dari pengelolaan selama-lamanya. Itu pernah dilakukan di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belajar kepada Ustadz Budi Ashari karena anak saya belajar di sana. Nah, beliau ceritakan konsep tentang wakaf. Ya, ternyata si wakif ini boleh punya syarat gitu. Ya, syarat-syaratnya dia boleh tentukan sejak awal ketika dia berwakaf. Saya mewakafkan rumah saya, kantor saya, kebun saya, tapi saya minta separuh harta hasil pengelolaan wakaf itu buat anak dan cucu saya. Itu sudah komitmen sejak awal. Silahkan dikelola. Berapapun hasilnya, setengah itu persentase mangga gitu. 10, 20, 50 mangga. Asal jangan 99% untuk keluarga saya, itu bukan wakaf. Ya. Jadi 1% untuk pengelola, ya itu bukan wakaf, Pak. Sama dengan orang yang kurban itu. Saya kurban di Masjid Baitul Mukminin ya. Nanti saya minta kepalanya, saya minta kakinya 2, saya minta hatinya, saya minta dagingnya 2 kilo. Nanti buat masyarakatnya apa? Bulu, tulang iga dan ceker gitu. Ya bukan begitu. Tapi ada konsep wakaf yang sakan. Saya kembali kepada sakan. Sakan itu tenang dan itu berasal dari Quran. Jadi inna sholataka sakanul lahum, doa kalian untuk mereka, untuk para pembayar zakat termasuk yang wakaf, itu sakan, harus buat mereka tenang. Saya sampaikan tadi, satu dengan doa. Doakan mereka. Ya biar semakin berkah. Itu hak, keharusan bagi penerima. Titipan. Yang kedua, sakan itu adalah kepercayaan. Jangan sampai orang yang bersedekah ragu-ragu. Ini buat siapa sedekahnya? Jangan-jangan buat dia, dikantongin semua gitu. Nggak ada laporan, nggak jelas mana mustahiknya dan seterusnya. Mana laporan? Nggak ada. Nah yang ketiga, sakan itu ternyata dikembangkan oleh para ulama buat keluarga mereka tenang dengan konsep yang tadi. Ya ada model-model seperti itu. Baik, kembali kepada doa. Ajarakallah fima aqaita wa barakallahu laka fima abqaita waj'alhu laka tahura. Semoga Allah memberikan pahala untuk atas harta yang disedekahkan, diwakafkan, dizakatkan. Wa barakallahu fima abqaita, dan Allah berkahi harta yang masih tersisa. Kan 97,5% kalau diberkahi, berapa kira-kira keberkahan itu nilainya? Wa ja'alallahu laka tahura, semoga Allah menjadikan engkau suci. Kita suci dari harta orang, kita suci dari kekikiran, kita suci dari dosa dan sifat-sifat buruk dalam hati kita. Muzaki itu siapa? Ada syaratnya, satu muslim dan merdeka. Kenapa ada kata-kata merdeka? Profesor Dr. Wahba Al-Zuhaili menguraikan kata-kata merdeka dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Muzaki itu harus merdeka. Kenapa? Di zamannya orang yang tidak merdeka itu jadi objek gitu. Ya, kalau sekarang kan nggak ada. Ya. Di zamannya orang itu jadi objek, Pak. Yang namanya budak itu kan kekayaan. Orang diukur kekayaan bukan berapa banyak angka di rekeningnya. Di zaman dulu kekayaan itu berapa banyak apa? Budak. Maka budak tidak membayar zakat karena dia sekedar harta. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, apakah sekarang masih ada budak atau tidak? Sudah tidak. Tapi definisi lain itu bisa kita lihat. Saya Bapak Ibu pernah, sudah lama tapi tahun 2007 sampai tahun 2009 kalau tidak salah ikut bantu Pak Adi di Ancol, Yayasan Baitur Rahman Jaya Ancol tahun 2007 sampai 2009 seingat saya. Ada Yayasan Baitur Rahman Jaya Ancol yang mengelola dana zakat karyawan. Ada 110 juta per bulan, 1,3 miliar per tahun. Itu kemana kan uangnya, kan bingung Pak. Akhirnya saya diminta untuk ikut bantu. Di antara program yang waktu itu kami jalankan adalah perbudakan tadi, sebagian kecilnya lah ke sana. Itu perbudakan itu dihapuskan atau paling tidak dikikis dengan dana zakat. Siapa yang dianggap budak? Bupa. Itu di sekitar Tanjung Priuk, lokalisasi itu luar biasa. Bahkan tidak dilokalisasi, lokal-lokalnya banyak. Ya. Wanita tunasusila,
Bayangkan Tanjung Priuk Bapak Ibu, ya, tempat itu saya tidak temukan sekumuh, separah itulah kriminalitasnya yang luar biasa, ya, di Tanjung Priuk. Kami itu mendatangi gubuk-gubuk Bapak Ibu sekalian, yang gubuk-gubuk itu kecil, cukup mungkin 2 kali 1 meter. Mohon maaf, itu tempat tinggal suami dan istri. Ketika sampai di sana tercengang kita Bapak Ibu, karena hampir rata profesi istri-istrinya itu dijual oleh suami-suaminya gitu. Yang berlangganan ya supir, ya nelayan, ya yang perahu kapal itu segala macam, Masya Allah, itu lingkungan berat Pak. Nah, Bapak Ibu, mereka tahu kalau istrinya sedang ada tamu dari sendal gitu, atau sepatu. Jadi kalau masih ada sepatu, suaminya nongkrong. Kalau sepatu sudah nggak ada, atau sendal sudah nggak ada, dia pulang. Ya pulangnya ke rumah yang sekecil itu Pak. Maka kami datangi perempuan-perempuan tunasusila tadi, yang kalau kita katakan mungkin bisa korban, tapi sebagian sudah menikmatinya gitu. Karena ketika kami ajak, ibu mohon maaf, ada yang sudah sepuh Bu, mohon maaf, tapi masih berprofesi dukating, masih kena laku cekabit. Ayah Bu, punten ada Bu, cekabit masih Bu, belum pensiun. Allahu Akbar. Akhirnya saya dengan kawan-kawan itu coba rangkul mereka. Ya dihujat tidak ada manfaat, ya kita jauhkan makin sesat. Maka kita rangkul mereka, kita ajak ke masjid. Tapi luar biasa berat Pak, dana zakat itu tersedot. Kenapa? Mereka bilang kami sehari 500.000 Pak. Kalau Bapak mengajak kami ngaji di masjid, ya penghasilan kami yang 500.000 itu harus tetap ada. Jadi mereka ngaji diamplopin Bu, gope Bu. Dia ngaji itu bukan hanya nasi kotak, nasi kotak bisa beli, kami juga bisa menghasilkan itu. Berat itu, Masya Allah. Dan itu harus disentuh. Kalau nggak kita sentuh, ya zakat. Karena memang kan harus ring awal gitu, ring pertama. Jadi dawil kurba konsep kita ya. Dawil kurba itu orang yang terdekat. Jangan sampai kita zakat, tapi yang menerima orang jauh, tetangga sebelah. Aneh kan? Ya aneh. Kita tetangga sebelah kemiskinannya tetap awet, kita bantu orang jauh. Bukan berarti yang jauh tidak boleh, tapi ada prioritas. Mungkin sebagian ke sini, sebagian nanti ke sana gitu. Bapak Ibu sekalian, dan saya tidak tahu nasib sekarang seperti apa. Ya, mudah-mudahan sudah selesai. Walaupun Masya Allah itu berat ya. Sekitar Tanjung Priuk yang saya tahu. Nah, Bapak Ibu, maka merdeka itu syarat mereka harus punya kewajiban zakat. Yang kedua, muslim dan merdeka, dua mencapai nisab. Umumnya kita kenali nisab zakat itu berapa? 85 gram emas. Ibu punten, Bapak 1 gram berapa sekarang Pak? 1,7. Ibu berapa Bu? Ya Bapak nganter aja biasanya. Ibu yang belanja. Tapi Bapak tahu harganya. Ya, 1, berapa? 1,7 juta per gram. Berarti kalau 85 gram emas nisab, silakan kalikan berapa? Setahun berapa? 85 gram emas 100 berapa? 150 jutaan. Orang berpenghasilan segitulah kira-kira ya, dikonversikan 150 juta per tahun, silahkan dibagi per bulan, berarti 1 bulan berapa? Sekitar 11-12 juta misalnya. Orang berpenghasilan 12 juta itu kena nisab zakat. Kalau angka tadi 1,7. Kata ibu, enggak Ustaz, saya belinya dulu berapa? Sekarang berapa? Ibu punya emas di rumah 85 kilogram. Bukan 85 gram gitu, 85 kilogram. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu syaratnya mencapai nisab. Sekitar tadi yang disampaikan, memenuhi haul, ya berlaku 1 tahun, misal untuk perniagaan, milik penuh, kemudian melebihi kebutuhan pokok, kemudian ada penyerahan kepemilikan, dan terakhir niat. Nah, ini penting Bapak Ibu tentang niat, al-umur bimaqasidiha, karena setiap urusan bergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha
lidunya yusibuha aw muratin yang kibuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niat itu untuk Allah, ya Allah yang beri. Tapi kalau untuk dunia dan perempuan, maka dapatnya perempuan dan dunia. Maka penting niat. Kenapa? Tentang niat dan akad. Bahayanya gini Bu, saya tidak niatkan zakat, maka tidak tercatat sebagai orang yang berzakat gitu. Meskipun hartanya senilai zakat. Bapak punya kewajiban zakat, angkanya 10 juta tahun ini. Bapak tapi niatkan infak sedekah, maka jadinya infak sedekah dan zakatnya tidak terbayarkan. Atau Bapak bilang kepada amilinnya, Pak, ini nitip infak sedekah saya, padahal maksudnya apa? Zakat. Maka orang yang menerima tadi sesuai dengan akadnya, dia bilang infak sedekah, boleh kepada siapa saja dalam waktu kapan saja gitu. Tapi kalau zakat harus kepada 8 asnaf. Ya, punten ibu bapak, saya rapat panitia zakat, diusulkan nama-nama di Masjid Darut Taqwa Jalan Tanjung Sari itu. Muncul nama perempuan semua Bu. Saya bilang, ibu, bapak ini kenapa ibu-ibu ini masuk? Itu janda semua Ustaz. Ada janda masuk kategori mustahik nggak Bu? Janda ini janda. Mau janda tua, janda muda, pokoknya janda saja. Jambu, janda muda beranak 1, jambu batu, janda kaya, bukan jandanya. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri itu janda. Kalau janda saya bilang, maaf saya coret kalau janda nih, saya nggak boleh. Kenapa? Janda itu bukan hak zakat. Nggak ada janda, yatim Pak, yatim. Mustahil bukan yatim. Bukan Pak, nggak ada dalam Asnaf 8 dalam surah Taubah itu yatim, nggak ada. Kecuali yatim yang memang dia sekolah, yatim memang fakir dan jadi bukan yatimnya, bukan jandanya, tapi apa? Ya tadi fakir, miskin, amilin, mu'alaf, riqab, gorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. 8 asnaf yang sudah kita kenal. Ya, ada orang punya utang, datang, saya punya utang. Utang apa? Utang nyicil Alphard. Boleh? Dia nggak boleh. Utangnya adalah fisabilillah. Saya dititipin uang zakat Bu, Pak. Ada yang kemarin transfer, Ustaz nitip zakat, ku update disangkakan ke Ustaz di kampung. Ada Ustaz yang punya pondok sedang bangun, dia bilang, Ustaz saya punya utang ke material. Itu namanya gorimin Pak. Utang ke material gara-gara bikin madrasah, itu gorimin tuh. Jadi bukan utang cicil rumah, mobil dan seterusnya tadi. Utangnya gorimin untuk fisabilillah gitu. Jelas utangnya. Ya, utang untuk apa dulu? Itu amilin, mu'alaf, gorimin, riqab, fisabilillah, ibnu sabil, penerimanya. Zakat terbagi 2, ada zakat apa? Fitrah, ada zakat mal. Cuma 2 zakat itu, malnya yang punya anak. Zakat malnya yang banyak. Ada zakat emas perak, binatang ternak, hasil pertanian, perniagaan, kekayaan laut, rikas, barang tambang, atau kita sebut harta apa? Harta karun. Mungkin Pak Korun dulu itu hartanya masih ada di bawah rumah ibu. Pas gali rumah pondasi ada harta, ini harta Pak Korun gitu. Zaman Nabi Musa. Atau zakat penghasilan. Saya tanya nih Bu Pak, kalau ibu bapak salat duha di masjid Baitul Mukmin, pas salat duha lagi doa-doa, itu kan gak ada orang Pak, ke masjid salat duha, mau pulang ternyata bapak mendapati tas, ada tas, pas bapak buka uang isinya 150 juta gitu. Bapak ibu punten, itu rikas bukan? Bapak ambil aja, ini rikas ini. Kemudian bapak zakat itu berapa persen? 20%. Kan bapak untung tuh, bener-bener doa di Masjid Baitul Mukmin itu diijabah. Sekali doa saya menemukan tas isinya 150 juta. Zakati saja ke Masjid Baitul Mukmin, berapa persen tuh? 20. Ya, berapa tuh? 30 juta kasih. Nah, saya bawa pulang buat lebaran 120 juta. Itu rikas. Bukan, itu lukotoh namanya. Lukotoh itu barang temuan.
Itu bukan rezeki anak soleh Pak, punya orang ketinggalan. Jangan dianggap rezeki anak soleh Bapak diijabah doa langsung ambil, itu lu kotok. Kalau Bapak ambil, hati-hati. Ibu ambil, hati-hati. Kenapa? Kalau Bapak Ibu ambil, maka wajib untuk menginformasikan sampai 3 tahun. Kalau berani ngambil, sok ambil, tapi kudu disampaikan, dibewarakan, diumumkan kepada siapapun, kepada khalayak, mau di media apapun, sampai 3 tahun. Kalau 3 tahun sudah berlalu, Bapak sudah ikhtiar menyampaikan, tidak ada yang ngambil, baru boleh. Nah, tapi kalau tidak, jangan berani. Tidak berani untuk mengumumkannya, takut kepake dan ribet juga, jangan ambil Pak. Itu lu kotok, bukan ringkas dengan dianggap tadi apa? Ini rezeki anak soleh, ini bukan. Itu punya orang ketinggalan, jangan diambil. Tidak ada zakatnya, haram diambilnya malah kalau kita miliki. Ya, kalau harta karun itu yang Bapak Ibu lagi gali sumur misalnya, tiba-tiba di bawah ada kotak, isinya emas, atau ada jenazah giginya emas gitu. Bukan gitu ya. Masya Allah. Ya, ada nisabnya sudah disampaikan tadi, beda nanti nisab binatang, ternak gitu. Ya. Kemudian saya sampaikan itu tentang zakat, tapi waktunya sudah mulai habis. Tambahkan sedikit tentang wakaf. Jadi zakat sudah selesai, pengantarnya saja. Kedua, wakaf. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, lan sama sekali tidak akan pernah. Kalau pakai la, tidak. Kalau lan, tidak pernah mungkin. Tidak mungkin. Lan tanalu, kalian semua sampai al birra, kepada kebajikan yang sempurna. Jadi kata kuncinya di mana? Al birra. Birro itu kebajikan tapi yang sempurna. Makanya untuk orang tua, ibu bapak, mohon maaf, bukan sekedar ihsan. Ada Pak Ihsan di sini. Ihsan itu baik ya, berbuat baik. In ahsantum, ahsantum ya. Untuk orang tua nggak bisa ihsan Pak, kelasnya harus bir. Makanya birrul walidain. Bedanya apa? Kalau ihsan ya baik saja, berbuat baik. Tapi kalau birrul walidain, puncak kebaikan. Ibu, bapak mau mudik, masih ada orang tua, mertua di kampung sana. Kata bapak, ibu belanja, beliin, mau kena beliin kain sarung dan baju koko, baju takwa untuk lebaran. Hati-hati kalau beli pakaian untuk orang tua, jangan sampai modis, modal diskon. Karena orang tua kita kasih modal diskon, nggak boleh Pak. Untuk orang tua harus yang terbaik, jauh lebih baik daripada kita pakai. Itu namanya birrul walidain. Dia tidak tahu, oh iya Allah tahu. Hati-hati Pak, dia tidak tahu, Allah tahu. Bapak menggunakan harta sekedarnya. Makanya saya sampaikan kepada yang nanya, Ustaz, boleh nggak kalau saya zakat diserahkan ke orang tua saya? Boleh nggak Bu? Ya Allah, zakat itu daki. Ya, zakat itu kotoran, pengen kita bersihkan, masa untuk orang tua. Makanya tidak dibenarkan. Ketika kita zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an man lam yalzamuni nafaqatuhum syar'an. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan untuk orang-orang yang tidak wajib saya nafkahi. Makanya tidak sah membayar zakat kepada orang yang kita wajib nafkahi, gitu ya. Orang tua wajib nggak nafkah kita? Wajib. Maka kita bayar zakat bukan kepada orang tua. Orang tua menafkah. Kalau zakat sisa cuma 2,5%, kecil. Orang tua mau bisa berpersen-persen, bahkan mungkin bisa banyak, bahkan mungkin sekian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, al-birro yang disampaikan dalam Quran surah Ali Imran 92 itu artinya puncak kebaikan. Makanya kalau pulang dari tanah suci, semoga menjadi haji mabrur. Birro itu Pak, puncak kebaikan. Nanti orang-orang yang level kebaikannya berbeda seharusnya. Kalau mati nanti, watawaffana ma'al abror. Al birra mabrur, birrul walidain abror. Itu satu kata. Puncak-puncak kebajikan atau kebajikan yang sempurna. Kita tidak sampai kebajikan sempurna sampai mampu tunfiqu mimma tuhibbun, menyedekahkan yang kita paling sukai.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sering dijadikan rujukan sebagai dasar tentang fondasi wakaf. Selain hadis yang lain, datang kepada Nabi, dia mendapatkan satu anugerah bagian kebun kurma yang paling indah, yang paling subur dari hasil perang Khaybar. Jadi Khaybar itu dia punya kebun yang bagus, paling bagus malah. Datang kepada Nabi, ini contoh yang keren Pak. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya kebun banyak, tapi yang paling bagus yang di Khaybar. Apa yang harus saya lakukan dengan kebun saya? Gitu. Kata Nabi, ada kalimat yang menarik, tahbisul asal, tasbilul manfaat. Ini dari hadis ini Pak, jadi definisi wakaf hari ini gitu. Apa disebut dengan wakaf? Engkau, kata Nabi, tahan pokoknya, engkau keluarkan, sedekahkan manfaatnya. Jadi kebun itu tahan. Nah, tahan itu namanya wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Apa namanya? Wasol. Jadi wakaf itu apa? Berhenti. Wakaf itu berhenti, menghentikan kepemilikan kita. Serahkan, berhenti kepemilikan kita, bukan kepemilikan siapa-siapa, menjadi milik agama, milik Allah, milik umat gitu. Itu disebut wakaf. Tapi kata Nabi, ini juga jadi luar biasa. Hari ini kita kenali wakaf produktif dengan kalimat tasbilul manfaat. Ya, tasbil manfaat itu dari Nabi kepada siapa? Kepada Umar. Ya, tahan pokoknya, alirkan manfaatnya. Wakaf tidak boleh hilang atau berkurang, tetapi hasilnya harus bisa mengalir ke banyak orang. Ya, harus menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, maka mungkin tadi kenal dengan Dr. Sofyan Al-Hakim di UIN, itu guru saya. Beliau cerita tentang konsep subsidi. Dana zakat itu harus mensubsidi para nazir. Jangan sampai nazir kelabakan, dikasih tanah Bu, nggak boleh makan apa-apa dari tanah itu. Boleh 10% dari hasil. Kalau nggak menghasilkan, siapa yang mau jadi nazir Pak? Karena nazir, pengelola wakaf itu hanya boleh menerima bagian dari apa? Manfaatnya. Beda dengan zakat. Kalau zakat 12,5% milik amilin. Ya, ada satu lembaga zakat menghasilkan 100 miliar. Silakan ambil 12,5%. Nah, ambil 12,5% untuk amilin. Itu hak mereka, tidak masalah Pak. Nah, tapi kalau wakaf nggak bisa. Wakaf baru boleh diambil setelah menghasilkan, itu pun 10%. Bagaimana kalau tidak menghasilkan? Nggak ada dana apapun yang bisa mereka kelola atau gunakan. Terus, nah makanya dana zakat harus berkolaborasi untuk mendorong. Anggap saja mereka sabilillah. Itu harus didorong agar mereka punya kemampuan kemudian. Jadi tasbilul manfaat itu wakaf produktif jadinya. Contoh wakaf produktif, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat, saya loncat, waktunya mungkin segera habis. Ini contoh wakaf produktif di banyak tempat. Di Thailand itu ada, di Patani ada ASEAN Mall. Gede itu Pak. Saya masih terhubung dengan komunitas. Waktu itu ada seminar, masih ada informasi sampai hari ini. ASEAN Mall di Patani itu besar sekali. Ya, dan lembaga yang kita kenal dekat-dekat lah. Termasuk juga mungkin lembaga Pak Adi, ada Itkon, juga ada wakafnya. Ada rumah wakaf. Saya dulu bekerja di rumah wakaf dengan Pak Ustadz Abu Sauki. SPBU Gontor tuh Pak. Gontor punya SPBU. Keren ya Pak? Ya. Kalau pesantren punya SPBU asik tuh Pak. Gak usah ada proposal ke sana kemari gitu. Saya juga punya anak di pesantren, kan di pondok pesantren Madrasatul Quran di Tebuireng. Nanti malam pulang insya Allah. Baru besok pagi sendiri pakai kereta. Kelas 1 SMP, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, di sana di sekolah itu tak pernah minta apapun kepada santri, kepada orang tua. Bangun sekarang untuk sekolah akhwat, 1 rupiah pun kami tidak diminta. Keren. Kenapa? Punya bank Pak. Ada pesantren punya bank, basisnya lagi-lagi dana-dana wakaf. Ini keren Pak. Kalau sudah punya begitu, ya mereka mandiri. Seperti Gontor itu punya SPBU nih Pak.
Ini di Sidojaya, Sidojoyo Pak, Joyo ya. Kalau Jaya Singgajaya, Garut tetap Pak. Sidojoyo, Wetan, Yoyo Joyo. Ada banyak Pak. Di Batang juga saya punya kawan, itu pesantrennya besar dan mendapatkan wakaf SPBU. Ya, walaupun beberapa selang. Jadi bukan SPBU-nya, tapi apa? Ada 10 selang misalkan Pak. Pertama, pertalite gitu, 1-2 selang diwakafkan oleh pemilik kepada pesantren. Dan itu biasa, sudah banyak sekarang. Kita bisa galang itu, ya, dekati para agnia agar 1 selang buat Baitul Mukminin gitu Pak. Enak Pak ya, kalau Baitul Mukmin punya 1 selang aja, kalau nggak punya SPBU-nya 1 selang aja buat Baitul Mukmin, asik tuh Pak. Mandiri, jadi kita geraknya leluasa. Termasuk Zam-Zam Tower. Kalau Bapak Ibu ke Mekah nanti habis Lebaran atau mungkin Lebaran di sana, Bapak Ibu sekalian, itu Zam-Zam Tower itu boleh dilihat, besar tulisan bahasa Arab di Zam-Zam Tower. Ini wakaf dari siapa? Khadimul Haramain. Jadi gedung Zam-Zam Tower itu gedung wakaf. Semua nyewa, perusahaan-perusahaan besar, hotel, restoran itu nyewa ke sana, ya, ke pengelola. Tetapi hasilnya itu dialirkan, bukan usaha itu Pak. Ya, hasilnya untuk dialirkan bagi umat, bagi dakwah. Saya kemarin Ramadan awal sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 5 atau 6 gitu. Itu posisi di Mekah, sebelumnya di Madinah. Jadi awal Ramadan Imam Sudais alhamdulillah pas di Mekah. Sebelumnya beberapa harinya di Madinah. Hotel itu berdampingan dengan Hotel Utsman bin Affan. Hotel Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya Hotel Utsman bin Affan, memang tanahnya tanah Sayyidina Utsman. 1400 tahun yang lalu itu tanah punya Utsman diwakafkan sampai hari ini berdiri tegak. Boleh dilihat di Madinah, di pinggir jalan persis agak belakang, itu 338. Hotel Utsman bin Affan itu wakaf Pak. Kalau di Mekah, saya tadi malam baca-baca ada 7 hotel di Mekah yang itu milik orang Aceh. 7 Pak. Tadi malam saya baca itu ada 7 hotel di Makkah Al-Mukarramah, wilayah Misbalah, wilayah Ajian. Ada yang kenal Elat Masair, Romoto, itu hotel orang Aceh Pak, itu wakaf. Jadi dulu tahun 1800 seorang ulama Aceh datang ke sana, memang banyak kan dari kita ulama-ulama yang memang besar, ya. Imam Nawawi juga tinggal di sana. Bapak Ibu sekalian, itu 7 hotel. Catatannya sampai hari ini itu adalah miliknya, tapi dicatatnya itu orang Aceh, ya, wakaf dari salah satu orang Aceh. Tapi nanti hasilnya kalau orang Aceh datang ke Mekah, mereka dikasih uang sangu, ya, itu wakaf. Dan banyak, ya, termasuk kalau Bapak Ibu mungkin nanti satu saat bisa kita lakukan, ya, Pak Adi mungkin sudah berkali-kali ke Singapura, ada WRS gitu ya. WRS itu wakaf real estate, itu perusahaan besar yang mengelola infrastruktur, termasuk juga perumahan-perumahan elit dan jalan tol. Kalau kita wakaf sampai bisa memiliki jalan tol, keren Pak. Ya, jalan tol tapi wakaf. Ya, mari kita bebaskan jalan tol mana gitu Pak. Ya, 1 jalur saja gitu. Milik umat Islam. Aduh enak Pak. Dakwah kita tidak tersendat, mudah-mudahan. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Tadi 1 terakhir, ini paling penting, rukun wakaf, jangan sampai saya lewatkan. Rukun wakaf itu ada wakifnya, yang kedua ada mauquf alaih, orang yang diserahi atau nazirnya, ada mauquf, ada harta yang diwakafkannya, yang ketiga ada sigot atau ikrar. Kenapa mesti ada sigot dan ikrar? Karena kalau tidak sigot dan ikrar, apalagi sekarang, harus jelas ya Pak. Banyak yang digugat, masjid dibongkar oleh ahli waris. Pondok pesantren sudah berdiri tegak, dibongkar, digugat di pengadilan, kalah pihak pesantren karena tidak ada ikrar. Maka wajib kudu ada, menjadi rukun wakaf adanya ikrar. Bahayanya tadi, ya, nanti kelanggengannya akan terganggu kalau tidak ada bukti, dan ini menjadi keharusan. Baik Bapak Ibu, itu saja dapat disampaikan, semoga barokah, semoga manfaat. Mohon maaf tidak sempurna penyampaiannya, terutama di tampilan, sehingga Bapak Ibu hanya bisa mendengarkan. Kalau saya melihat di slide ini, nanti mungkin slide ini sudah saya sharekan kepada siapa gitu ya, akan siapa.
yang ngontak saya Habib, nah ke Mas Habib, Ustadz Habib, saya sampaikan tadi subuh materinya, mungkin bisa disiarkan oleh beliau ke Bukai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.